Selamat malam Tribuners, jumpa lagi dalam live update Muktamar NU bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah live update selengkapnya. Perhelatan Muktamar ke-34 NU kini akan memasuki tahapan sidang pleno ketiga, yakni pemilihan Ketua Umum baru dan Rais Am periode 2021-2026. Semula lokasi pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darus Saadah, Lampung Tengah. Namun dalam rapat pleno 1 pembahasan tertib, lokasi pemilihan dipindahkan ke Bandar Lampung, tepatnya di Universitas Lampung. Berdasarkan kabar yang kami terima, mekanisme pemilihan Rais Am akan digelar dengan musyawarah. Sementara pemilihan Ketua Umum PBNU rencananya akan digelar melalui voting. Saat ini telah terjadi keramaian di sekitar GSG Universitas Lampung menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Am yang baru. Terlihat juga para muktamirin dan muhibbin yang sudah mulai meramakan lokasi pemilihan di GSG Universitas Lampung. Terlihat beberapa aparat penjaga keamanan dari anggota Banser beserta dengan satuan pengaman TNI maupun Polri sedang berjaga di area lokasi ya Tribuners. Hingga informasi yang kami dapati hari ini untuk lokasi GSG sendiri disterilkan untuk sementara untuk orang-orang luar ya, hanya untuk para muktamirin maupun muhibin saja yang diperbolehkan mendekati lokasi daripada GSG Universitas Lampung. Terlihat satuan dari Banser NU sedang berjaga di sepanjang jalan menuju GSG Universitas Lampung. Untuk peserta sidang sendiri memang masih istirahat ya, sholat beserta makan. Dan juga memang di lokasi Universitas Lampung di GSG, dekat GSG, diadakan bazar makanan maupun pernak-pernik khas Lampung. Untuk kondisi jalan sendiri, areal daripada Universitas Lampung dari Rektorat menuju GSG Unila ditutup sementara ya, dialihkan melewati Fakultas Teknik untuk keluar melalui gerbang belakang daripada Universitas Lampung. Sampai saat ini kondisi masih terbilang kondusif dan cukup ramai, didatangi oleh para muktamirin dari berbagai kota dan provinsi yang ada ya. Kita bisa lihat di sepanjang jalan dekat dengan Universitas Lampung GSG itu dibarisi oleh seluruh jajaran dari Satuan Pengamanan NU Banser ya, dan juga Polri dan juga TNI lengkap, karena juga terlihat informasi yang beredar ada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden berada juga di lokasi ini. Maka dari itu pengamanan dan penjagaan di sekitar lokasi Muktamar NU steril dan juga diperketat pengamanannya. Beralih di seberang daripada GSG, kita memperlihatkan salah satu hiburan juga bagi muktamirin yang ada di lokasi, yaitu berupa bazar ya. Bazar di sini terbilang cukup lengkap juga, walaupun tidak sebanyak stand yang ada di Saburai. Namun bazar di sini juga barang-barang ataupun sesuatu yang dijual cukup lengkap, baik dari makanan, minuman, pakaian, hingga aksesoris-aksesoris bernuansa Lampung maupun bernuansa Islami. Sepertinya kondisi keramaian daripada lokasi bazar di sekitar GSG Universitas Lampung. Tribuners.
Rencana agenda akan dibuka kembali pada pukul 8. Namun sekarang masih pukul 8 kurang 5 ya, pukul 19.55. Untuk agenda berikutnya ini yaitu agenda pemilihan AHWA, Rais Am, dan juga pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Seperti itu ya Tribuners. Mungkin cukup panjang untuk agenda sidang kali ini. Terlebih memang pembahasan sebelum-sebelumnya terkait sidang-sidang baik tatip maupun baik sidang komisi dan LPJ cukup berjalan alot. Hingga kemarin pun sidang terkait tatip pun selesai pada pukul 12 malam. Kita tidak bisa memastikan terkait agenda sidang pemilihan AHWA, Rais Am, dan juga Ketua Umum PBNU ini akan selesai pada pukul berapa kita tidak bisa memastikan. Nah, sekian informasi singkat dari saya terkait kondisi di lokasi Muktamar NU Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terlihat cukup ramai dan penjagaan super ketat ya dari semua lini satuan pengamanan, baik itu TNI, Polri maupun dari pihak Nahdlatul Ulama sendiri yaitu Banser. Itu saja Tribuners yang bisa saya laporkan di lokasi. Selamat malam, selamat beristirahat kembali Tribuners. Saat ini saya sudah berada di dalam ruangan sidang pleno 3 dan pleno 4 untuk pemilihan Rois Am PBNU dan pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026. Beberapa menit lagi akan dilangsungkan pemilihan Rois Am melalui metode ataupun cara ya, cara surok siasi ataupun musyawarah. Nah, saat ini dalam ruang sidang pleno khususnya yang ada di Gedung Serbaguna GSG Kampus Unila, para muktamirin sudah mengisi tempat-tempat duduk mereka untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan pemilihan Rois Am PBNU. Beberapa panitia seperti Ketua SC ya, MNU belum terlihat ada di ruang sidang ini. Kemudian juga panitia-panitia lain belum terlihat mengisi tempat duduk yang ada di depan sana. Namun saat ini para muktamirin sudah mengisi tempat duduknya, mengisi kursinya masing-masing. Untuk diketahui bagi Tribuners, pemilihan Rois Am ini menggunakan cara musyawarah yang akan dilakukan oleh 9 AHWA yang sudah diusulkan dan disepakati untuk menunjuk siapa yang akan menjadi Rois Am. Nah, 9 AHWA ini nantinya akan diusulkan oleh para pengurus cabang baik itu PCNU maupun PCINU yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka akan mengusulkan siapa saja yang akan menjadi Rois Am. Kemudian setelah diusulkan akan disepakati 9 orang yang akan menjadi AHWA, dan AHWA ini nantinya akan menentukan siapa Rois Am terpilih untuk PBNU 2021-2026. Kemudian setelah pemilihan Rois Am akan dilanjutkan langsung dengan pemilihan Ketua Umum PBNU. Nah, mungkin untuk laporannya simak nanti ya tayangan daripada live update Tribun Lampung setelah berlangsung pemilihan Rois Am nanti.
Oke, mungkin itu informasi terkini yang bisa saya sampaikan. Saya reporter Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Tribuners. Berita update lokasi Maktamul NU ke-34 di area GSG Universitas Lampung. Untuk sekarang masih terlalu Oke, kita bisa lihat untuk pengamanan lalu lintas di sekitar area yang akan digunakan untuk pemilihan ketua Maktamul NU. Untuk kemacetan terjadi dari arah Rektorat menuju GSG Universitas Lampung, terpantau cukup padat, namun masih bisa dalam kondisi yang cukup ramai. Telepon ya? Iya. Mungkin mau diperbolehkan dari bebas kita tutup untuk bisa mengurangi Pak. Bingung ini. Tangan sebentar itu cuma ada banser. Cuma ada banser doang. Iya. Dan di sini depan tuh cuma ada banser kan. Bagi orang naik motor ke sana, kamu bawa banser tuh. Bisa kita lihat Tribuners kemacetan yang sangat padat dari arah Rektorat Universitas Lampung.
jalur menuju ke arah bypass untuk arah sebelah kiri ditutup untuk disterilkan. Oke, Tribuners, sekian laporan dari saya untuk area lalu lintas di sekitar GSG Unila. Halo, selamat malam Tribuners. Inilah suasana di pelataran GSG Universitas Lampung. Terlihat ramainya peserta yang masih melakukan proses registrasi. Ya, terlihat banyak peserta dari luar daerah yang masih melakukan proses registrasi. Ada juga yang swab ya. Ada swab test dan PCR dari panitia di sini. Oh, di mana? Jadi peserta yang nantinya akan memasuki GSG Universitas Lampung sendiri harus memenuhi aturan seperti registrasi dan swab ya, swab test dan PCR yang disediakan oleh panitia di tempat. Ya, kita punya. Sudah kan? Nomor apa ya? Ini maksudnya kuda. Anda menunggu. Terlihat ramainya peserta yang antusias jelang acara inti dari gelaran Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung.
Bagi peserta yang akan datang, silakan ke meja registrasi panitia. Di sini juga menyediakan swab dan PCR. Saya periksa antigen ini hari pertama ini. Oh, sudah masuk. Baik Tribuners, untuk kedepannya terkait update dari gelaran Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung akan kita laporkan. Sekian Tribuners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, kembali bersama saya di lokasi GSG Universitas Lampung ya. Tepatnya di depan gedung perpustakaan Universitas Lampung, itu seberangan dengan gedung GSG ya. Memperlihatkan beberapa stand-stand yang menjajakan jualan di sekitar lokasi. Ini salah satu bazar yang ada di Universitas Lampung ya. Sejak kemarin tanggal 22, sejak pembukaan Muktamar NU. Seperti ini bazar-bazar yang ada di lokasi. Pernak-pernik khas NU ya dijual, baik pin, bed ataupun gantungan kunci juga terkait NU dijual di lokasi ini. Seperti ini ya kondisinya Tribuners. Cukup ramai, disambangi oleh peserta sidang, para muktamirin maupun muhibin yang ada di lokasi ya Tribuners. Selain daripada pernak-pernik khas NU, pada lokasi bazar yang ada di Universitas Lampung ini juga dimeriahkan oleh beberapa stand-stand berupa stand makanan khas dari kota Lampung ya, Provinsi Lampung. Seperti ini kita melihat ada stand penjual kopi ya, kopi khas Lampung, yaitu kopi Ulu Bulu. Ini kondisinya, situasi di lokasi bazar di stand makanan ya, kopi khas Lampung. Lalu kita lihat yang lainnya, kita berkeliling apa saja yang menjadi keunikan para pedagang di stand-stand bazar. Lebih banyak memang pernak-pernik khas NU ya, baik peci, pin maupun termometer ya, jaket juga dijual di lokasi. Kopiah khas Lampung pun dijual ya, kopiah habis ya, pembagian LPG di dalam yang telah hadir memasuki ruangan, walaupun ini masih dibeli untuk dari kawan-kawan pelancong ya, yang ada di Provinsi Lampung sekarang yang sedang juga
Moncong di Lampung khususnya ya. Jadi dia banyak pernak-pernik khas Lampung dijual di bazar ini dan kita bisa lihat suasana di lokasi bazar ini dipadati oleh para peserta sidang maupun penyemangat saja ya. Jadi kalau ini PJ ya, balik lagi PJ. Jadi pertanyaan bahwa jurnalis nasional ya, terutama ya, benar sudah jaket-jaket pun jual beberapa titik. Ini saja Tribuners laporan singkat dari saya terkait situasi di lokasi bazar Kota Lampung ya, tepatnya di seberang daripada gedung GSG, samping gedung perpustakaan Universitas Lampung. Cukup padat, cukup ramai dan cukup banyak pernak-pernik yang dijual di lokasi ini. Baik, itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat. Dibuka dilihatnya tuh. Gimana Mas? Ayo Kiai, Kiai. 100-an aja diobral. Sarung beli dasternya Kiai. Bang, ayo. Buat istrinya ayo. Dasternya ayo. Laris. Kobul. Dibayar. Ini kan gampang banget. Ya, kenal aja di sini. Berubah terus. Bingung apa? Panggung. Ada sampean orang-orang nyongkok bersih. Kalau saya bergerak juga saya nanti pinggirnya ke Baguna itu. Yang depan itu. Selamat malam Tribuners. Berikut laporan dari reporter Tribun Lampung di area pintu utama GSI Universitas Lampung sudah dipadati oleh penjagaan yang cukup ketat dari para banser dan tidak ada lalu lalang yang bisa melewati area ini karena untuk disterilkan. Terlihat di area pintu masuk registrasi dan pengecekan data dari peserta Muktamar NU ke-34 bisa kita lihat cukup padat dan cukup ramai. Ya ke depan ini ya gerbang ini GSG aja. Bisa.
depan GSG Pak. Pintu utama itu, pintu utama di sebelah kanan. Oh ya. Bentar. Mana sedek juga sih? Itu apa? Apa itu? Oke, sekian Tribuners untuk laporan di pintu gerbang utama Universitas Lampung. Kita lihat untuk laporan kondisinya. Terima kasih. Halo, selamat malam Tribuners. Saya Dini Saputra melaporkan saat ini sedang berada di Unila. Bisa kita lihat ada beberapa sejumlah puluhan karangan bunga yang berjejer di jalan untuk menuju GSG Unila. Kita lihat sepanjang jalan berjejer karangan bunga. Kita lihat juga arus lalu lintas menuju Unila. Kendaraan macet, padat merayap. Kondisinya macet merayap. Oh iya, Kesehatan 6 bulan, Bang. kesehatan. Jumlah peserta pada berdatangan Jadi kontak-kontaknya dicari saja kontak-kontaknya di semua sudah ada apa-apa. Yang itu ada namanya. Ini ya.
Baik, kita baca sama-sama. Ini adalah hasil rekapitulasi tabulasi dari 6 kotak atau 6 meja itu, dan masing-masing sudah disaksikan oleh perwakilan dari panitia semua, yaitu yang pertama Bapak yakni Junior Office itu 500 terus berikutnya lagi yaitu untuk orang istri, terus berikutnya lagi yaitu makhluk amin, terus berikutnya lagi yaitu anwar makhluk, terus berikutnya lagi yaitu menunggu berdoa. Terus berikutnya lagi dari selama. Terus berikutnya lagi dari minta dan beri. Terus berikutnya lagi dari kesabaranmu. Terus berikutnya lagi yang kedua dari Zainal Abidin. Jadi ini hasil tabulasi yang terakhir. Oleh karena itu kita berharap dan meyakini insya Allah dengan ini yang berkenan untuk menjadi bahwa sehingga kita doa sembilan ini. Baik, baru saja ya disampaikan peta tabulasi yang akan menjadi ahwa untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan menjadi Rois Am PBNU masa khidmat 2021-2022. Ada nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Miftahul Ahyar yang juga Rois Am saat ini periode 2017-2018 tuh. Dan ada nama Habib Lutfi bin Yahya, ada nama Anwar Mansur, Ahmad Mustafa Bisri, Nurul Huda Zazuli, Al-Akbar Marbun, dan Zainal Abidin. Ada 10 nama teratas ahwa yang akan menjadi ahwa yang sudah diketok palu oleh panitia sidang, khususnya yang dipimpin sidangnya oleh Bapak M. Nuh sebagai Ketua SC Panitia Muktamar NU ke-34. Selamat malam Tribuners, bersama saya Hendra Saputra, wartawan Tribun, melaporkan dari lokasi secara live report ya, pintu masuk menuju gedung GSG Universitas Lampung. Selamat malam Tribuners, kembali bersama saya Hendra Saputra di lokasi Universitas Lampung ya, memperlihatkan suasana terkini di lokasi pemilihan daripada Ketua Umum PBNU dan Rais Am pada malam hari ini. Sidang direncanakan dibuka pada tanggal 23 ini ya. Pada hari ini dibuka kembali pada jam 8 pukul 20.00 setelah pending tadi selepas sidang komisi sore tadi. Di pending hingga pukul 8 ini kabarnya informasi yang kita ketahui. Lihatkan bagaimana situasi ini di GSG Universitas Lampung. Terlihat beberapa aparat penjaga keamanan dari anggota Banser beserta dengan satuan pengaman TNI maupun Polri sedang berjaga di area lokasi yang hingga informasi yang kami dapati hari ini untuk lokasi GSG sendiri disterilkan untuk sementara untuk
luar ya, hanya untuk Muktamirin Muhyiddin saja yang diperbolehkan mendekati lokasi daripada GSG Universitas Lampung. Lihat satuan dari Banser NU sedang berjaga di sepanjang jalan menuju GSG Universitas Lampung. Untuk peserta sidang sendiri memang masih istirahat ya, sholat, memasuki lokasi makan, ruang sidang, dan juga memang di lokasi Universitas Lampung di GSG diadakan bazar makanan maupun alternatif khas Lampung. Sifat internal ya. Untuk kondisi jalan sendiri, areal daripada Universitas Lampung dari Rektorat menuju GSG Unila ditutup sementara ya, dialihkan melewati Fakultas Teknik untuk keluar melalui gerbang belakang daripada Universitas Lampung. Ini persoalan adalah sampai saat ini kondisi masih terbilang kondusif dan cukup ramai, didatangi oleh para muktamirin dari berbagai kota dan provinsi yang ada ya, itu turut diundang. Kita bisa lihat di sepanjang jalan memberikan informasi dekat dengan Universitas Lampung GSG itu dibarisi oleh seluruh jajaran dari Satuan Pengamanan NU Banser ya, dan juga Polri dan juga TNI. Kami juga terlihat informasi yang beredar ada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden berada juga di lokasi ini. Maka dari itu pengamanan dan penjagaan di sekitar lokasi Muktamar NU steril dan juga diperketat pengamanannya. Beralih di seberang daripada GSG, kita memperlihatkan salah satu hiburan juga bagi Muktamirin yang ada di lokasi, yaitu berupa bazar ya. Bazar di sini terbilang cukup lengkap juga, walaupun tidak sebanyak stand yang ada di Saburai. Namun bazar di sini juga barang-barang ataupun sesuatu yang dijual cukup lengkap, baik dari makanan, minuman, pakaian, hingga aksesoris bernuansa Lampung maupun bernuansa Islami. Artinya kondisi keramaian daripada ini menyebabkan lokasi bazar di juga GSG mencari ataupun mencari informasi di luar. Rencana agenda akan dibuka kembali pada pukul 8, namun sekarang masih pukul 8:05 ya, pukul 19.55. Untuk agenda berikutnya ini yaitu agenda pemilihan AHWA, Rais Am, dan juga pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Seperti itu ya, Tribuners. Mungkin cukup panjang untuk agenda sidang kali ini. Terlebih memang pembahasan sebelum-sebelumnya terkait sidang-sidang baik tatip maupun baik sidang komisi dan LPJ cukup berjalan alot. Hingga kemarin pun sidang terkait tatip pun selesai pada pukul 12 malam. Kita tidak bisa memastikan terkait agenda sidang pemilihan AHWA, Rais Am, dan juga Ketua Umum PBNU ini akan selesai pada pukul berapa, kita tidak bisa memastikan. Nah, sekian informasi singkat dari saya terkait kondisi di lokasi Muktamar NU Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terlihat cukup ramai dan penjagaan super ketat ya dari semua lini satuan pengamanan, baik itu TNI, Polri maupun dari pihak Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu Banser. Itu saja Tribuners yang bisa saya laporkan di lokasi. Selamat malam, selamat beristirahat kembali Tribuners. Halo, selamat malam Tribuners, kembali lagi ke live update Tribun Lampung bersama saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama. Saat ini saya sudah berada di dalam ruangan sidang pleno 3 dan pleno 4 untuk pemilihan Rois Am
PBNU dan pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026. Beberapa menit lagi akan dilangsungkan pemilihan Rois Am melalui metode ataupun cara cara syuro siasi ataupun musyawarah. Nah, saat ini dalam ruang sidang pleno khususnya yang ada di Gedung Serbaguna GSG Kampus Unila, para muktamirin sudah mengisi tempat-tempat duduk mereka untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan pemilihan Rois Am PBNU. Beberapa panitia seperti Ketua SC MNU belum terlihat ada di ruang sidang ini. Kemudian juga panitia-panitia lain belum terlihat mengisi tempat duduk yang ada di depan sana. Namun saat ini para muktamirin sudah mengisi tempat duduknya, mengisi kursinya masing-masing. Selamat malam Tribuners. Berikut laporan dari reporter Tribun Lampung di area pintu utama GSI Universitas Lampung sudah dipadati oleh penjagaan yang cukup ketat dari para banser, dan tidak ada lalu lalang yang bisa melewati area ini karena untuk disterilkan. Terlihat di area pintu masuk registrasi dan pengecekan data dari peserta muktamar NU ke-34 bisa kita lihat cukup padat dan cukup ramai. Ya, ke depan ini ya, gerbang ini GSG aja. Bisa. Depan GSG pas. Pintu utama itu, pintu utama gedung Serbaguna. Oh ya. Bentar.
kali ya? Jadi 1000 sekian. Lagi di media sosial. Mana sedek tulis? Itu apa? Itu apa? Ya, terus. Halo, selamat malam Tribuners. Inilah suasana di pelataran GSG Universitas Lampung. Terlihat ramainya peserta yang masih melakukan proses registrasi. Ya, terlihat banyak peserta dari luar daerah yang masih melakukan proses registrasi. Ada juga yang Di PKR ini. swab ya. Di PKR. Ada swab test dan PCR dari panitia di sini. Oh, di mana? Jadi peserta yang nantinya akan memasuki GSG Universitas Lampung sendiri harus memenuhi aturan seperti registrasi dan swab ya, swab test dan PCR yang disediakan oleh panitia di tempat. Yes ya, ini gimana di scan kita pakai Google ya. Ya, KTP ya. Sudah kan? Nomor HP -nya? Ini maksudnya sudah. Anda menunggu. Lombok mana? Terlihat ramainya peserta yang antusias jelang acara inti dari gelaran Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung. Bagi peserta yang akan datang, silakan ke meja registrasi panitia. Di sini juga menyediakan swab ya, swab dan PCR.
Saya periksa antigen ini hari pertama ini. Oh, sudah masuk. Baik Tribuners, untuk kedepannya terkait update dari gelaran muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung akan kita laporkan. Sekian Tribuners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Tribuners. Saya Dini Saputra melaporkan saat ini sedang berada di Unila. Bisa kita lihat ada beberapa sejumlah puluhan karangan bunga yang berjejer di jalan untuk menuju GSG Unila. Kita lihat sepanjang jalan berjejer karangan bunga. Ada juga arus lalu lintas menuju Unila. Kendaraan macet, padat merayap. Kondisinya macet merayap. Oh iya, Tim kesehatan 6 bulan, Bang. Kesehatan. Jumlah peserta pada berdatangan Halo, selamat malam Tribuners. Berita update lokasi Muktamar NU ke-34 di area GSG Universitas Lampung. Untuk sekarang masih terlalu Oke, kita bisa lihat untuk pengamanan lalu lintas di sekitar area yang akan digunakan untuk pemilihan ketua Muktamar NU. Untuk kemacetan terjadi dari arah Rektorat menuju GSG Universitas Lampung, terpantau cukup padat, namun masih bisa dalam kondisi yang cukup ramai.
aja. Ya. Mungkin mau diperbolehkan dari bypass kita tutup untuk bisa mengurangi Pak. Bingung ini. Tangan kan tadi itu cuma ada banser. Cuma ada banser doang. Dan izinnya depan itu cuma ada banser kan. Bagi orang naik motor ke sana, orang kan bawa motor tuh. Bisa kita lihat Tribuners kemacetan yang sangat padat dari arah Rektorat Universitas Lampung. Untuk jalur menuju ke arah bypass untuk arah sebelah kiri ditutup untuk disterilkan. Ini Mas kan GSG kan? Oke, Tribuners, sekian laporan dari saya untuk area lalu lintas di sekitar GSG Unila. Sekian. Halo, selamat malam Tribuners. Inilah suasana di pelataran GSG Universitas Lampung. Terlihat ramainya peserta yang masih melakukan proses registrasi. Ya, terlihat banyak peserta dari luar daerah yang masih melakukan proses registrasi. Ada juga yang Di PKR ini. swab ya. Di PKR. Ada swab test dan PCR dari panitia di sini. Oh, di mana? Jadi peserta yang nantinya akan memasuki Dalam. GSG Universitas Lampung sendiri harus memenuhi aturan seperti registrasi dan swab ya, swab test dan PCR yang disediakan oleh panitia di tempat.
Sudah kan? Nomor apa ya? Ini maksudnya kuda. Anda menunggu. Lombok mana? Terlihat ramainya peserta yang antusias jelang acara inti dari gelaran Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung. Bagi peserta yang akan datang, silakan ke meja registrasi panitia. Di sini juga menyediakan swab dan PCR. Saya periksa antigen ini hari pertama ini. Oh, sudah masuk. Baik Tribuners, untuk kedepannya terkait update dari gelaran Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung akan kita laporkan. Sekian Tribuners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, kembali bersama saya wartawan Tribun Hendra Saputra di lokasi GSG Universitas Lampung ya. Terkait kehadiran Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, jalan di sekitar lokasi GSG disterilisasi dari kendaraan yang mengganggu di sepanjang jalan menuju GSG Universitas Lampung. Terlihat salah satu mobil sedan tidak diketahui pemiliknya untuk memasuki lokasi mengganggu jalan di jalur 2 menuju GSG Universitas Lampung ya. Akan diderek menggunakan mobil derek dari militer dari pihak TNI. Mobil derek sudah sampai dengan mengangkat orang-orang yang atau menderek dan memindahkan mobil sedan Toyota yang tidak diketahui kepemilikan siapa. Sterilisasi ini dilakukan guna memastikan atau menyetelkan lokasi jalanan yang rencananya akan dilewati oleh Wapres ya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, sedikit info, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga masuk ke dalam daftar 9 nama ahwa calon daripada Rais Am PBNU periode 2021-2026. Ini kondisinya
depan perpustakaan Unila ya, jalan depan perpustakaan Unila, jalur 2 menuju areal gedung Muktamar, lokasi Muktamar, gedung Serbaguna untuk lokasi ruang sidang. Memang tadi informasi juga dia pengendara yang berada di sepanjang jalan GSG ini diharapkan untuk memindahkan kendaraannya dan parkir di lokasi yang sudah ditetapkan. Namun saja terlihat salah satu mobil sedan bermerek Toyota tidak tahu kepemilikan atau pemilik tidak diketahui siapa, berada di jalan yang seharusnya steril dari kendaraan-kendaraan umum atau kendaraan milik peserta ya. Rencana akan dipindahkan menggunakan mobil derek dari tentara ya pada saat ini. Makanya daripada jurnalis nasional ini ya terlunta-lunta dan tidak bisa inilah situasi karena kan memang dibatasi gerak-gerik jalan untuk memasuki ruangan sidang GSG di depan perpustakaan Unila ya. Ini menjadi pertanyaan dari para teman-teman jurnalis ya, apa yang terjadi akan terkait ini, kenapa sampai begitu diperketat penjagaan khususnya dari awal media. Ini tentu saja perkembangan yang juga saya laporkan di lokasi Muktamar GSG. Terlihat penjagaan cukup ketat ya oleh anggota Banser. Terima kasih. Selamat pagi. Sampingnya sudah kembali pihak kesatuan dari TNI ya yang ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu pada panitia terkait kepemilikan mobil dan juga memang susah ya untuk diderek ataupun diangkat. Konfirmasi dahulu, siapa tahu pihak pemilik mobil dapat memindahkan mobil. Dan satu konfirmasi sama pemiliknya akan segera diderek ya Tribuners. Sudah disiapkan mobil dereknya mencari ataupun mencari informasi di luar di dalam sidang jurnalis dan juga pertanyaan kepada media center panitia terkait apa yang menjadi alasan mereka untuk mobil sendiri proaktif ya kayak proaktif dengan nomor plat B2850 WBA terkait LPG ya LPG. Ini jadi pertanyaan bahwa di derek ya jurnalis nasional lainnya mobil derek sudah terregistrasi. Sisi lain beberapa titik memasuki sebuah aplikasi digital dari sistem ekonomi voluntaris tradisional yang berbentuk kotak itu. Apa yang bisa disampaikan oleh beliau itu nanti akan ditinggal lebih detail yang kedua, tentu hasil-hasil itu pada prinsipnya bisa terima satu pembahasan kerjanya akan dibahas di pembahasan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami bilang ini tersebut tadi satu aturan yang diserahkan dengan pidana. Jadi kami bilang untuk bicara komisi tambahan.
Selanjutnya, saya mohon seluruh guru bicara dari Komisi Judisi yang belum menyampaikan laporannya. Saya mohon tunggu di depan. Tapi saya akan panggil saja. Kami bilang sekarang suruh Oke, Tribuners, baru saja kita selesai menyimak peraturan organisasi dalam pemilihan Rois Am dan PBNU, Ketua PBNU yang akan dilaksanakan dalam sidang pleno 3 dan 4 Muktamar ke-34 NU di Lampung. Tadi penyampaian peraturan organisasi sudah disampaikan oleh komisi organisasi yang langsung ditunjuk oleh Ketua Sidang Bapak M. Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tanda-tanda mobil artis ada di jalan perpustakaan Kota Lampung akan segera diderek ya, karena tidak diketahui siapa pemiliknya sampai sekarang belum terkonfirmasi. Dilarangnya mereka untuk memasuki lokasi sidang karena memang informasi lihat masih belum hanya untuk orang-orang yang dianggap memenuhi syarat berupa registrasi yang boleh memasuki ruangan sidang. Artinya memiliki nomor resmi yang diberikan panitia oleh orang-orang yang nyatanya pada hari ini kawan-kawan jurnalis sana berusaha yang telah mendapatkan terkait sampai hari ini belum ditemukan memasuki suatu pertanyaan teriakin di situ ada juga. Nggak ada bang. Muter enggak itu? Modanya muter enggak? Di dalam. Awas guys.
buaya ini bisa nggak sih? Akan dilakukan penderekan ya, atau diangkat mobilnya dengan mobil derek dikarenakan memang mengganggu sekitar jalan menuju GSG Universitas Lampung. Informasi saja, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin akan hadir dalam sidang pleno 3 dan 4 terkait pemilihan Rais Am dan juga Ketua Umum PBNU pada malam hari ini di GSG Universitas Lampung. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 9 daftar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rais Am PBNU. Bersama ini kami melaporkan bahwa tadi dalam sidang Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 kami sudah menyepakati beberapa poin untuk menjadi usulan rekomendasi Muktamar untuk disahkan dalam sidang pleno pada malam hari ini. Kami memulai dengan cara pandang Bapak Ibu sekalian, para muktamirin yang saya hormati. Cara pandang awalnya itu adalah Komisi Rekomendasi ini menyikapi beberapa hal yang ada di luar Nahdlatul Ulama terkait dengan kehidupan bersama, tetapi kita memotretnya dalam 3 ruang. Ruang yang pertama itu adalah kepentingan Nahdliyin, Nahdliyat, Jamaah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang yang kedua atau dimensi yang kedua adalah konteks kehidupan bangsa dan negara di mana Nahdlatul Ulama bisa memberikan tawaran, kontribusi maupun khidmahnya. Sedangkan dimensi yang ketiga atau ruang yang ketiga adalah keprihatinan dan tawaran Nahdlatul Ulama dalam konteks peradaban dunia. Jadi 3 hal ini yang kami fokuskan. Kemudian kami memulainya dengan cara pandang yang pertama. Boleh dibawa ke atas? Ya, kami mengutip tentang konsep Islam dan keadilan sosial dan negara bangsa Indonesia. Ini mengambil dari tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang Islam dan keadilan sosial 2006. Bunyinya begini: salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumusan hendaklah kalian bertindak adil, anta'dilu, maupun keharusan menegakkan keadilan, qawwamuna bil qist. Berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci Al-Quran. Dengan meminjam 2 buah kata sangat populer dalam peristilahan kaum muslimin di atas, Undang-Undang Dasar 45 mengemukakan tujuan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara lain mengemukakan kemakmuran dan kemerdekaan, prosperity dan liberty sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip keadilan daripada prinsip kemerdekaan itu. Nah, jadi cara pandang Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah menegakkan keadilan untuk mencapai kemakmuran bangsa. Diikuti dengan cara pandang kedua, tujuan pemerintah dan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah maslahah al-ammah, yang secara sederhana diterjemahkan dengan kata kesejahteraan dan kemakmuran. Karena itu pengelolaan negara dan bangsa ini seyogyanya dilaksanakan dengan perspektif pembangunan inklusif yang memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian para muktamirin, kami mengajukan melaporkan kondisi terkini di depan pintu masuk
untuk pelaksanaan penetapan Rais Aam atau pemilihan ketua PBNU yang bertempat di GSG Unila. Para mutamirin yang tidak bisa masuk ke dalam, mereka menyempatkan waktu untuk bersantai di depan pintu masuk. Ada yang pijit, ada yang bersunda gurau dengan rekan-rekannya. Dan di sini juga ada ahwan para penunggu tempat makan. Suasana terkini menjelang penetapan Rais Aam dan Ketua PBNU di luar GSG Unila terpantau sibuk dengan aktivitasnya. Karena pada malam ini ada Wakil Presiden yang juga ikut sebagai penetapan sebagai Rais Aam dari pihak Pas Pampres melakukan pemeriksaan lebih ketat. Ini para peserta sedang mencoba masuk. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra.
melaporkan kondisi terkini di depan pintu masuk untuk pelaksanaan penetapan Rais Aam atau pemilihan ketua PBNU yang bertempat di GSG Unila. Para mutamirin yang tidak bisa masuk ke dalam, mereka menyempatkan waktu untuk bersantai di depan pintu masuk. Ada yang pijit, ada yang bersunda gurau dengan rekan-rekannya. Dan di sini juga ada ahwan para penunggu tempat makan. Suasana terkini menjelang penetapan Rais Aam dan Ketua PBNU di luar GSG Unila terpantau sibuk dengan aktivitasnya. Karena pada malam ini ada Wakil Presiden yang juga ikut sebagai penetapan sebagai Rais Aam dari pihak Pas Pampres melakukan pemeriksaan lebih ketat. Ini para peserta sedang mencoba masuk. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra
Halo Tribuners, saat ini sedang berlangsung pleno pemilihan Rais Am PBNU yang digelar di GSG Universitas Lampung. Di lokasi pelaksanaan muktamar, sejumlah muktamirin sudah hadir di dalam ruang sidang pleno. Mereka sudah menempati tempat duduknya masing-masing yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Pelaksanaan pemilihan Rais Am ini digelar terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh panitia dan peserta harus menunjukkan bukti rapid test antigen atau PCR untuk bisa masuk dan mengikuti sidang pleno. Panitia muktamar telah menyediakan fasilitas tes antigen di lokasi. Ada puluhan tenaga kesehatan yang disiagakan di GSG Universitas Lampung. Sementara itu di luar ruang sidang berdasarkan laporan wartawan Tribun di lapangan, sejumlah muktamirin yang memiliki hak suara masih belum bisa masuk ke dalam ruang sidang. Melaporkan kondisi terkini di depan pintu masuk untuk pelaksanaan penetapan Rais Am atau pemilihan Ketua PBNU yang bertempat di GSG Unila. Para muktamirin yang tidak bisa masuk ke dalam, mereka menyempatkan waktu untuk bersantai di depan pintu masuk. Ada yang pijit, ada yang bersunda gurau dengan rekan-rekannya. Dan di sini juga ada ahwan para penunggu tempat makan. Suasana terkini menjelang penetapan Rais Am dan Ketua PBNU di luar GSG Unila terpantau sibuk dengan aktivitasnya. Karena pada malam ini ada Wakil Presiden yang juga ikut sebagai penetapan sebagai Rais Am dari pihak Paspampres melakukan pemeriksaan lebih ketat. Ini para peserta sedang mencoba masuk.
Ya, selamat malam Tribuners. Saya sekarang sedang berada di halaman depan GSG Universitas Lampung, dan saat ini diperlihatkan satu mobil yang sedang diderek oleh petugas keamanan. Itu karena mobil ini parkir di tempat yang sembarangan, sedangkan wakil presiden sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi muktamar ya, lokasi persidangan muktamar. Nah, ini adalah mobil yang akan diderek. Seperti yang kita lihat di sini, kita sedang mengorek mobil ini ya. Nah. Jadi mobil ini kok boleh sensitif? Oke, Haji Ma'ruf Amin. Terlihat juga di sini antusias peserta semakin ramai. Terlihat terjadi penumpukan antrian di pintu masuk ke registrasi peserta. Dan memang jelang kedatangan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, penjagaan di sekitar GSG Unila diperketat. Beberapa anggota banser berjaga di pintu masuk yang akan dilintasi oleh Bapak Ma'ruf Amin. Kondisi terkini di luar GSG, banyak peserta mengantri, terjadi penumpukan antrian di tempat pintu masuk untuk meja registrasi peserta. Memang terpantau hingga saat ini semakin banyak masyarakat yang datang ke GSG Unila. Peserta yang ingin masuk ke gedung GSG melakukan registrasi, jadi penumpukan. Terlihat antusias masyarakat untuk mengikuti gelaran Muktamar NU ke-34.
Oke, siap. Siap. Pulang dari jam 1. Kita coba melihat pakai pengamanan peserta yang akan masuk untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Oh nih. Ini GSG. Gimana dia? Ayo kami Soalnya udah tak. Ya, sih. Bisa masuk? Ya, masuk di pelatarannya tuh.
Oke, sekian Tribuners update dari gelaran Muktamar NU ke. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra melaporkan dari venue pemilihan atau Muktamar NU yang ke-34 di Provinsi Lampung yang berada di GSG Unila. Pada malam hari ini dijadwalkan untuk memilih Rais Am dan Ketua PBNU. Namun sampai dengan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat masih saja ada peserta atau muktamirin yang belum masuk ke arena. Muktamirin ini baru saja masuk, dan meskipun pada malam ini yang sudah dimulai beberapa jam yang lalu, tapi para peserta masih berdatangan dan belum memasuki GSG Unila. Sebagian muktamirin yang tidak masuk, mereka masih di luar sambil duduk bersantai dan ngobrol bersama muktamirin lainnya. Apa belum masuk ini Mas peserta? Gimana? Belum masuk kita ini. Ntar lagi Mas. Oh, ntar lagi. Iya, masih nunggu. Nunggu apa nih Mas kira-kira Mas? Nunggu teman-teman. Oh, gitu. Iya. Waktunya jam berapa emang Mas? Untuk masih nunggu juga ini. Masih nunggu juga. Bagian ada registrasi. Dari siapa Mas? Mas? Dari Mazroil. PCNU Lubuk Linggau. Sumsel. Oh, Lubuk Linggau Sumsel. Namanya Pak? Mazroil. Azroil. Oke, Mas Azroil. Oke Mas.
Belum masuk nih Pak Yai. Belum. Oh, Masih menyelesaikan ahwa. Tabulasi ahwa. Oh, dapat ahwa. Nggih. Tapi kenapa kita nggak masuk duluan Pak? Ya ini kan masih forumnya forumnya Surya. Oh, Surya. Nggih. Jadi kita masuknya setelah ini awas selesai. Oh, awas selesai baru kita ya, Pak. Iya, iya. Oh. Dari mana? Dari Tribun Pak Yai. Oh. Dari Pak Yai siapa Pak Yai? Saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mohon maaf dari PC atau PC. Oh, PC ya. Iya. Oh, gitu. Itu siapa namanya Pak De? Fathul Aziz. Fathul Aziz. Oh, oke, terima kasih Pak Fathul Aziz. Oke, Tribuners. Saya Boy Saputra melaporkan. Selamat malam Tribuners, kembali bersama saya Hendra, wartawan Tribun berada di lokasi UPT Perpustakaan Universitas Lampung ya. Melihat suasana di lokasi perpustakaan, banyak peserta baik muktamir ya maupun muhyiddin beristirahat di lokasi UPT Perpustakaan Universitas Lampung. Terlihat kondisi di luar daripada gedung GSG terlihat cukup ramai, khususnya di gedung perpustakaan. Untuk gedung perpustakaan Unila sendiri memang menjadi salah satu gedung peristirahatan ya bagi peserta, dan juga menjadi salah satu gedung media center untuk para awak media ya. Terlihat para peserta banyak bersantai sembari menunggu hasil daripada rapat pleno yang sedang dijalankan di dalam gedung GSG. Selain daripada beristirahat, memang ada pula sebagian peserta yang membuka stand atau bazar buku ya. Kita lihat peserta yang menggelar stand buku, bazar buku di lokasi UPT Perpustakaan ya. Terlihat buku-buku yang dijajakan merupakan buku terkait NU ya. Iya Mas. Buku yang dijajakan di sini ya. Banyak juga para peserta yang sekedar membuang letih ya setelah seharian menjalankan agenda sidang. Memang sempat tadi agenda sidang dijalankan di UIN Raden Intan Lampung, dan hari ini berpindah di Universitas Lampung. Ada juga yang membuat banyak daripada peserta Muktamar NU ke-34 ini merasa letih dan beristirahat di sekitar UPT Perpustakaan ya Tribuners. Seperti ini situasinya, suasana cukup ramai. Memang tidak hanya di luar gedung ya, peserta juga ramai di dalam gedung. Walaupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol ataupun beristirahat. Inilah suasana di dalam gedung UPT Perpustakaan Universitas Lampung. Lihat cukup ramai ya.
inilah suasana di dalam UPT, gedung UPT Perpustakaan Universitas Lampung. Ramai ya, benar, baik di luar maupun di dalam gedung UPT Perpustakaan. Berbalik ke ruangan ini merupakan ruangan daripada media center ya, para jurnalis yang berada di lokasi ini di dalam gedung perpustakaan, karena memang untuk sidang pleno 3 dan 4 terkait pemilihan Rais Am dan juga Ketua Umum PBNU, untuk awak media dari luar memang itu dilarang untuk memasuki lokasi sidang. Hanya media internal NU saja yang diperbolehkan. Namun untuk memantau jalannya sidang, pihak media online dari Nahdlatul Ulama sendiri menyediakan live YouTube ya, guna rekan-rekan media bisa mendapati informasi terkait suasana maupun kondisi di dalam ruang sidang. Ini saja Tribuners yang saya bisa laporkan terkait suasana di luar forum ya, khususnya tepatnya di UPT, gedung UPT Perpustakaan Universitas Lampung. Terlihat cukup ramai peserta yang beristirahat menunggu agenda sidang selesai. Itu saja, Tribuners. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tribuners. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra melaporkan dari venue pemilihan atau muktamar NU yang ke-34 di Provinsi Lampung yang berada di GSG Unila. Pada malam hari ini dijadwalkan untuk memilih Rais Am dan Ketua PBNU. Namun sampai dengan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat masih saja ada peserta atau muktamirin yang belum masuk ke arena. Muktamirin ini baru saja masuk, dan meskipun pada malam ini yang sudah dimulai beberapa jam yang lalu, tapi para peserta masih berdatangan dan belum memasuki GSG Unila.
Nah, seperti kita lihat ada tim pas pampres dengan menggunakan motor. Nah, dari kejauhan ya Tribuners, amanah. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra melaporkan dari venue pemilihan atau muktamar NU yang ke-34 di Provinsi Lampung yang berada di GSG Unila. Pada malam hari ini dijadwalkan untuk memilih Rais Am dan Ketua PBNU. Namun sampai dengan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat masih saja ada peserta atau muktamirin yang belum masuk ke arena. Muktamirin ini baru saja masuk dan meskipun pada malam ini yang sudah dimulai beberapa jam yang lalu, tapi para peserta masih berdatangan dan belum memasuki GSG Unila. Sebagian muktamirin yang tidak masuk, mereka masih di luar sambil duduk bersantai dan ngobrol bersama muktamirin lainnya.
apa belum masuk ini Mas peserta? Gimana? Belum masuk kita ini. Ntar lagi Mas. Oh, ntar lagi. Iya, masih nunggu. Nunggu apa nih Mas kira-kira Mas? Nunggu teman-teman. Oh, gitu. Iya. Waktunya jam berapa emang Mas? Untuk masih nunggu juga ini. Masih nunggu juga. Bagian ada registrasi. Dari siapa Mas? Mohon Mas? Dari Mazroil. PCNU Lubuk Linggau. Sumsel. Oh, Lubuk Linggau Sumsel. Namanya Pak? Mazroil. Azroil. Oke, Mas Azroil. Oke Mas. Belum masuk ya Pak Yai? Belum. Oh, menyelesaikan ahwa. Tabulasi ahwa. Oh, sahabat ahwa. Nggih. Tapi kenapa kita nggak masuk duluan? Ya ini kan masih forumnya forumnya Suriah. Oh, Suriah. Nggih. Jadi kita masuknya setelah ini awas selesai. Oh, awas selesai baru kita ya Pak Yai? Iya. Oh. Dari mana? Dari Tribun Pak Yai. Oh. Dari Pak Yai siapa Pak Yai? Saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mohon maaf dari PC atau? PC. Oh, PC ya? Iya. Oh, gitu. Itu siapa namanya Pak Di? Fathul Aziz. Fathul Aziz. Oh, terima kasih Pak Fathul Aziz. Oke, Tribuners. Saya Boy Saputra melaporkan. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Boy Saputra melaporkan dari venue pemilihan atau muktamar NU yang ke-34 di Provinsi Lampung yang berada di GSG Unila. Pada malam hari ini dijadwalkan untuk memilih Rais Am dan Ketua PBNU. Namun sampai dengan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat masih saja ada peserta atau muktamirin yang belum masuk ke arena. Halo Tribuners, saat ini Wapres Ma'ruf Amin baru tiba di lokasi pleno pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Am, yakni di GSG Universitas Lampung. Pengamanan di luar GSG Universitas Lampung saat kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat cukup ketat. Sementara dalam ruang sidang pleno masih berlangsung pembahasan. Komisi Ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin izinkan saya mewakili Komisi Ekonominya yang kemudian untuk secara singkat menyampaikan beberapa hasil dari pembahasan di Komisi Ekonominya ada beberapa persoalan yang dibahas. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi Ekonominya menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan penting dalam satu RUU yang sudah sekitar 13 tahun akan membahas menjadi Senayan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil
malam Tribuners. Sekarang saya sedang berada di lokasi muktamar dan di depan gedung Serbaguna ya Tribuners. Dan kita lihat Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi persidangan. Nah, seperti terlihat dari kejauhan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi dan dikawal ketat oleh sejumlah keamanan. Lihat, Wakil Presiden telah memasuki ruangan. Nah, dan kita lihat di sepanjang jalan ini sekitar berjarak 50 meter dari gedung GSG dikelilingi oleh pagar ya, di pagar manusia. Pasukan keamanan mulai dari Banser, fotonya. Mu'tamirin rahimakumullah, dengan berakhirnya laporan sidang komisi pada sidang pleno malam hari ini, maka sidang pleno untuk mendengarkan laporan sidang komisi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya istirahat sambil menunggu agenda berikutnya. Pada saat sekarang sedang berlangsung sidang Ahlul Halli wal Aqdi untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Untuk itu secara khusus kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan proses sidang Ahlul Halli wal Aqdi diberikan kelancaran, diberikan ma'unah, diberikan hidayah, dan juga diberikan pilihan yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita rehat dan relaksasi. Panitia kalau ada kue-kue bisa dibagikan. Panitia
mohon dibantu logistik ya. Dan kita istirahat sejenak ya untuk menyelesaikan menunggu hasil dari sidang AHWA. Jadi silakan istirahat di tempat. Jadi kalau ada jalan di tempat, ini istirahat di tempat dulu ya. Dan nantinya yang duduk di tengah ini, yang di bawah itu yang hanya punya hak pilih. Nanti yang tidak punya hak pilih mohon berkenan untuk bisa naik ke atas untuk memudahkan ya. Untuk ketertiban dan agar memudahkan koordinasi panitia, Kiai Jadul Mauda, Kiai Jarul Azka, Dr. Hamid Zada, Dr. Syafiq Hasim, Dr. Nur Rohman, Dr. Agus Nilmada Azmi, Kiai Haji Mahmud Maafi, Abdul Muhsin Ghazali. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir, Komisi Rekomendasi. Komisi Ekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin izinkan saya mewakili Komisi Ekonomian ini yang kemudian untuk secara singkat menyampaikan bahwa hasil dari pembahasan di komisi kami di Komisi Ekonomian ada persoalan yang dibahas. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi Ekonominya menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan penting dalam satu RUU yang sudah sekitar 12 tahun akan menjadi Senayan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil di komisi yang tadi, Kiai Jadul Mauda, Kiai Jarul Azka, Dr. Hamid Zada, Dr. Syafiq Hasim, Dr. Nur Rohman. Halo, kembali lagi ke live update bersama saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama. Tribuners, baru saja ya pelaksanaan sidang pleno ketiga pemilihan AHWA sekaligus juga pembacaan rekomendasi dari 6 komisi Bahsul Masail yang ada itu sudah selesai dilaksanakan dan ditutup. Dan saat ini untuk sidang pleno sedang diistirahatkan, peserta juga sedang beristirahat, panitia juga sedang beristirahat, dan juga mereka sedang menyambut kedatangan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat ini Bapak Ma'ruf Amin sebagai anggota AHWA sedang melangsungkan sidang tertutup musyawarah pemilihan Rois Am PBNU. Jadi saat ini ya kita lihat pasukan pengamanan presiden yang ada di depan saya itu yang berbaju pink. Mereka sedang mengamankan dan melihat jalannya acara. Yang di seluruh ini adalah dari DC dan PW dan mereka saat ini sedang mengamankan ya ruangan supaya ketika
Wapres Maruf Amin masuk dalam keadaan steril. Mungkin itu informasi update terkini di dalam ruang sidang pleno 3 dan 4 pemilihan Rois Am PBNU yang ada di GSG Unila Kota Bandar Lampung. Polisian, TNI hingga tim Pas Pampres. Ya. Nah, seperti kita lihat ada tim Pas Pampres dengan menggunakan motor. Dari kejauhan ya Tribuners, amanah. Selamat malam Tribuners, sekarang saya sedang berada di lokasi. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra melaporkan dari venue pemilihan atau muktamar NU yang ke-34 di Provinsi Lampung yang berada di GSG Unila. Pada malam hari ini dijadwalkan untuk memilih Rais Am dan Ketua PBNU. Namun sampai dengan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat masih saja ada peserta atau muktamirin yang belum masuk ke arena. Muktamirin ini baru saja masuk, dan meskipun pada malam ini yang sudah dimulai beberapa jam yang lalu, tapi para peserta masih berdatangan dan belum memasuki GSG Unila.
sebagian mutamirin yang tidak masuk, mereka masih di luar sambil duduk bersantai dan ngobrol bersama mutamirin lainnya. Apa belum masuk ini Mas peserta? Gimana? Belum masuk kita ini. Ntar lagi Mas. Oh, ntar lagi. Iya, masih nunggu. Nunggu apa nih Mas kira-kira Mas? Nunggu teman-teman. Oh, gitu. Iya. Waktunya jam berapa emang Mas? Untuk masih nunggu juga ini. Masih nunggu juga. Bagian ada registrasi. Dari siapa Mas? Mana Mas? Dari Mazroil. Mazroil. PCNU Lubuk Linggau. Sumsel. Oh, Lubuk Linggau Sumsel. Iya. Namanya Pak? Mazroil. Azroil. Oke, Mas Azroil. Oke Mas. Belum masuk nih Pak Yai? Belum. Oh, masih menyelesaikan ahwa. Tabulasi ahwa. Oh, tabulasi ahwa. Nggih. Tapi kenapa kita nggak masuk duluan? Ya ini kan masih forumnya forumnya Suriah. Oh, Suriah. Nggih. Jadi kita masuknya setelah ini awas selesai. Oh, awas selesai baru kita ya Pak Yai? Iya. Oh. Dari mana? Dari Tribun Pak Yai. Oh. Dari Pak Yai siapa Pak Yai? Saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mohon maaf dari PC atau? PC. Oh, PC ya? Iya. Oh, gitu. Itu siapa namanya Pak Dik? Fathul Aziz. Fathul Aziz. Oke, terima kasih Pak Fathul Aziz. Selamat malam Tribuners, kembali bersama saya wartawan Tribun Hendra Saputra di lokasi GSG Universitas Lampung ya. Terkait kehadiran Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, jalan di sekitar lokasi GSG disterilisasi dari kendaraan-kendaraan yang mengganggu di sepanjang jalan menuju GSG Universitas Lampung. Terlihat salah satu mobil sedan tidak diketahui pemiliknya mengganggu jalan di jalur 2 menuju GSG Universitas Lampung ya, akan diderek menggunakan mobil derek dari militer dari pihak TNI. Mobil derek sudah sampai guna mengangkat atau menderek dan memindahkan mobil sedan Toyota yang tidak diketahui kepemilikan ini siapa. Sterilisasi ini dilakukan guna membersihkan atau menyeterilkan lokasi jalanan yang rencananya akan dilewati oleh Wapres ya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, sedikit info, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga masuk ke dalam daftar 9 nama ahwa calon daripada Rais Am PBNU periode 2021-2026 ya. Seperti ini kondisinya di depan perpustakaan Unila ya. Jalan depan perpustakaan Unila, jalur 2 menuju areal gedung Muktamar, lokasi Muktamar, gedung Serbaguna Universitas Lampung. Memang tadi informasi juga setiap pengendara yang berada di sepanjang jalan menuju GSG ini diharapkan untuk memindahkan kendaraannya dan parkir di lokasi yang sudah ditetapkan.
Namun saja terlihat salah satu mobil sedan ya, bermerek Toyota tidak tahu kepemilikan atau pemilik tidak diketahui siapa. Nah, berada di jalan yang seharusnya steril ya, dari kendaraan-kendaraan umum atau kendaraan-kendaraan milik peserta ya. Rencana akan dipindahkan menggunakan mobil derek dari tentara ya. Seperti inilah situasi di jalan GSG, tepat di depan perpustakaan inilah ya, Tribunal. Platnya udah tahu dan platnya. Saat ini di sampingnya pihak satuan dari TNI ya yang ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada panitia terkait kepemilikan mobil, karena juga memang susah ya untuk diderek ataupun diangkat. Nah, dikonfirmasi dahulu, siapa tahu pihak pemilik mobil dapat memindahkan mobil. Namun apabila memang tidak bisa terkonfirmasi siapa pemiliknya, akan segera diderek ya, Tribuners. Sudah disiapkan mobil dereknya dari pihak TNI. Untuk mobil sendiri Corolla Altis ya, Toyota Corolla Altis dengan nomor plat B2850 WBA. Akan diderek ya, Tribuners, menggunakan mobil derek. Yang mana? Konsumsi di sebelahnya yang belakang ketiga. Mobil Corolla Altis yang berada di pinggir jalan perpustakaan Universitas Lampung akan segera diderek ya, karena tidak diketahui siapa pemiliknya, sampai sekarang belum terkonfirmasi.
di itu ada juga. Nggak ada bang. Muter nggak itu? Modanya muter nggak? Iya. Di dalam. Mas, dongkrak buaya ini bisa nggak sih? Akan dilakukan penderekan ya, atau diangkat mobilnya dengan mobil derek dikarenakan memang mengganggu sekitar jalan menuju GSG Universitas Lampung. Informasi saja, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin akan hadir dalam sidang pleno 3 dan 4 terkait pemilihan Rais Am dan juga Ketua Umum PBNU pada malam hari ini di GSG Universitas Lampung. Selain itu juga Kiai Haji Ma'ruf Amin masuk namanya ke dalam 9 daftar ahwa atau 9 kiai senior NU ya, yang akan menjadi kandidat Ketua Rais Am PBNU. Buaya ini bisa nggak sih? Buaya. Tapi ininya mana mas? Ujiannya ini nggak bisa dibuka lagi. Saya kondisinya Tribuners masih dalam tahap pengangkatannya menggunakan dongkrak. Ini saja laporan singkat dari saya, Andrea Saputra, wartawan Tribun, terkait sterilisasi jalan menuju Halo Tribuners, kembali lagi kita ke live update. Di tengah-tengah istirahat dalam menyiapkan untuk pemilihan Ketua Umum PBNU dan sekaligus penetapan hasil daripada ahwa untuk penetapan Rais Am terpilih. Di tengah-tengah itu ada sejumlah muktamirin peserta yang bersih tegang ya dengan panitia lantaran diminta untuk keluar. Itu terjadi setelah panitia meminta para peserta yang bukan ketua PCNU ataupun PWNU ataupun PCINU yang bukan ketua diminta untuk keluar karena untuk mengikuti sidang pemilihan ketua umum dan penetapan Rais Am hanya dibolehkan diikuti oleh ketua-ketua tanfiziyah ataupun ketua-ketua PCNU, PCINU ataupun PWNU se-Indonesia. Nah, saat ini ya sedang berlangsung musyawarah diskusi
Oke Tribuners, kita lihat ya dari jauh panitia berusaha untuk membujuk peserta, memberi pemahaman kepada para muktamirin supaya mengerti dan bisa sidang segera dilaksanakan, dilanjutkan dalam pelaksanaan penetapan hasil daripada ahwa dan pemilihan ketua umum PBNU. Nah kita lihat ya, sudah para muktamir sudah selesai dan menggeleng-gelengkan kepala ya, kita lihat menggeleng-gelengkan kepala, dia merasa bahwa tidak semestinya keluar tapi diminta untuk keluar, begitu kira-kira. Oke ya, semua baik peserta maupun panitia diminta untuk naik ke atas ataupun diminta untuk keluar sembari menanti kedatangan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin masuk ke dalam ruangan setelah beliau melaksanakan rapat musyawarah pemilihan penunjukan Rois Am terpilih PBNU. Saat ini sudah yang duduk di depan ini sudah ketua-ketua, baik itu ketua PCINU, PCNU maupun PBNU se-Indonesia dan luar negeri. Oke Tribuners, itu informasi terupdate. Saya reporter Tribun Lampung 3D Pratama melaporkan dari ruang sidang pleno Muktamar ke-34 NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kondisi di ruang sidang pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Am terjadi ketegangan. Panitia meminta sejumlah peserta Muktamar NU untuk keluar dari ruang sidang. Menanggapi permintaan itu, sejumlah peserta melakukan protes hingga terjadi ketegangan dengan panitia. Kendaraan yang mengganggu di sepanjang jalan menuju GSG untuk Lampung. Terlihat salah satu mobil sedan tidak diketahui pemiliknya mengganggu jalan di jalur 2 menuju GSG Universitas Lampung ya. Akan diderek menggunakan mobil derek dari militer dari pihak TNI. Mobil derek sudah sampai guna mengangkat atau menderek dan memindahkan mobil sedan Toyota yang tidak diketahui kepemilikan ini siapa. Sterilisasi ini dilakukan guna Halo Tribuners, kembali lagi kita ke live update di tengah-tengah istirahat dalam menyiapkan untuk pemilihan Ketua Umum PBNU dan sekaligus penetapan hasil daripada ahwa untuk penetapan Rois Am terpilih. Di tengah-tengah itu ada sejumlah muktamirin peserta yang bersitegang ya dengan panitia lantaran diminta untuk keluar. Itu terjadi setelah panitia meminta para peserta yang bukan ketua PCNU ataupun PWNU ataupun PCINU yang bukan ketua diminta untuk keluar karena untuk mengikuti sidang pemilihan ketua umum dan penetapan Rois Am hanya
dibolehkan diikuti oleh ketua-ketua tanfiziyah ataupun ketua-ketua PCNU, PCINU ataupun PWNU se-Indonesia. Nah, saat ini ya sedang berlangsung musyawarah diskusi Oke Tribuners, kita lihat ya dari jauh panitia berusaha untuk membujuk peserta, memberi pemahaman kepada para muktamirin supaya mengerti dan bisa sidang segera dilaksanakan, dilanjutkan dalam pelaksanaan penetapan hasil daripada ahwa dan pemilihan ketua umum PBNU. Nah, kita lihat ya, sudah para muktamir sudah selesai dan menggeleng-gelengkan kepala ya, kita lihat menggeleng-gelengkan kepala, dia merasa bahwa tidak semestinya keluar tapi diminta untuk keluar, begitu kira-kira. Oke ya, semua baik peserta maupun panitia diminta untuk naik ke atas ataupun diminta untuk keluar sembari menanti kedatangan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin masuk ke dalam ruangan setelah beliau melaksanakan rapat musyawarah pemilihan penunjukan Rois Am terpilih PBNU. Saat ini sudah yang duduk di depan ini sudah ketua-ketua, baik itu ketua PCINU, PCNU maupun PBNU se-Indonesia dan luar negeri. Oke Tribuners, itu informasi terupdate. Saya reporter Tribun Lampung 3D Pratama melaporkan dari ruang sidang pleno Muktamar ke-34 NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Bayu Saputra melaporkan kondisi Bazar Muktamar NU yang ke-34 di Provinsi Lampung. Sementara peserta sidang di dalam GSG dan kita melihat suasana Bazar Muktamar NU yang ke-34 di Gedung Serbaguna Unila. Ini pernak-pernik pin yang bernamakan Nahdlatul Ulama. Ini gantungan kunci, pemirsa. Apa-apa? Halo. Anu Gus Sapi kakek kok. Hadir. Kunci. Mana bang, lancar bang? Berapaan nih bang? Ada 10, 15 ya. Jadi selama ini jual apa sih namanya bang? Oh, pin ya. Bermacam-macam harganya ya bang ya. Oh, dari mana kita bang? Kalau kita dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, Padang.
Bawa berapa banyak nih Bang? Total? Lumayan. Pakai kardus lah ya bawanya. Sudah terjual berapa banyak nih Bang? Alhamdulillah separuh. Oh separuh kurang lebih ya. Kalau boleh tahu nih, omsetnya ada berapa nih? Sampai dengan pelaksanaan muktamar sampai dengan malam ini Bang. Ini kan malam puncak nih ya kan? Yang jelas belum masih target. Oh targetnya berapa emang? Ya targetnya itu minimal ada 70% dari barang yang kita dapat. Baru sekarang 50%? 50%. Oh 70% itu berapa boleh tahu? Kalau anda kita lihat dengan total barang yang kita bawa aja. Berapa? Untuk total kita bawa barang yang kita bawa 50 ya minimal ya 30 udah kita bawa. Nah, kalau kan target 70%, 70% itu berapa Bang kalau dirupiahkan? Mencapai berapa? 20 jutaan ya. Tapi sampai saat malam ini sudah berapa banyak nih omset yang kita dapat? Baru sekitar 15. 15? Billah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروش الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Nggak bisa bahas gantian. Dan di depan gedung Serbaguna ya Tribuners, dan kita lihat Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi persidangan. Nah, seperti terlihat dari kejauhan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi dan dikawal ketat oleh sejumlah keamanan. Lihat, Wakil Presiden telah memasuki ruangan.
kita lihat di sepanjang jalan ini sekitar berjarak 50 meter dari gedung GSG dikelilingi oleh pagar ya, di pagar manusia. Pasukan keamanan mulai dari Banser, polisian, TNI hingga tim Pas Pampres. Ya. Seperti kita lihat ada tim Pas Pampres dengan menggunakan motor. Dari kejauhan ya Tribuners, amanah.
اللهم صل على محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrin la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekaligus sebagai Muktasyar, yang sekaligus juga anggota AHWA yang terpilih. Para anggota AHWA yang baru saja kita tetapkan, yaitu Kiai Haji Jemnyati Rois, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji
Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Turmudi Badruddin, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Bapak Kiai Haji Ali Akbar Mardun, dan Bapak Kiai Haji Zainal Abidin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dikaruniai sehat, sehingga terus bisa memberikan pengabdiannya kepada Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum PBNU, Pak Rektor, dan seluruh muktamirin yang sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillah, betul hari ini kita bisa mendapat kabar yang insya Allah akan membawa kebaikan Nahdlatul Ulama dalam rangka 100 tahun yang kedua. Oleh karena itu, sebagaimana urutan acara pada kesempatan ini akan disampaikan hasil musyawarah ahwa tentang Rois Am yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Zainal Abidin. Oleh karena itu, dengan segala hormat, Kiai, mohon Kiai berkenan untuk mengumumkan, mengikhbarkan hasil musyawarah dari ahwa tentang Rois Am periode berikutnya. Mohon berkenan, Kiai. Di atas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga sekaligus mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga selaku anggota ahwa yang dipilih oleh para mu'tamirin. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Rais Am Nahdlatul Ulama yang sudah didemosionir, para sesepuh kota Ahwa yang sangat dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya malam ini, wabil khusus anggota ahwa telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanahkan oleh para mu'tamirin yang diamanahkan kepada 9 anggota ahwa. Perlu kami sampaikan kepada para mu'tamirin bahwa suasana pelaksanaan rapat ahwa dipimpin oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebenarnya beliau juga tidak mau memimpin, tetapi semua juga anggota ahwa tidak bersedia kalau bukan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memimpin.
suasana sangat akrab sekali, penuh dengan kekeluargaan, bahkan dengan keadaban, sopan santun, akhlak yang ditunjukkan oleh para kiai-kiai kita. Benar-benar menjadi teladan buat kita semua, keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang akan memasuki abad kedua 100 tahun. Hadirin dan hadirat, ketika pimpinan rapat meminta pandangan dan pendapat siapa yang layak menjadi Rais Am PBNU tahun 2021-2026, tak ada satu yang mau berpendapat. Semua berkata yang lebih tua lebih layak berpendapat. Diserahkan kepada Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, beliau berkata ada kiai lain yang lebih, ada Kiai Dimyati yang lebih senior, yang lebih afqah katanya. Saya tidak patut untuk berpendapat melewati pendapat beliau. Sekali lagi, keadaban yang luar biasa ditunjukkan oleh sesepuh kiai kita ini. Hadirin dan hadirat, akhirnya diserahkan kepada yang paling muda untuk berpendapat. Saya juga berkata, saya tidak bisa berpendapat kalau yang lebih tua tidak mengeluarkan pendapat. Dari dialog kesantunan, keadaban, dan penuh akhlak itulah, lalu ada di antara peserta yang ditunjuk oleh pimpinan anggota Ahwa itu diminta untuk berpendapat. Lalu kita berpendapat, mengeluarkan pendapat dengan alasan dan argumentasi sesuai aspirasi yang dikehendaki oleh para mu'tamirin. Maka kami semua sepakat, para sesepuh kiai sepakat, dan tidak ada perbedaan pendapat. Kami bulat sepakat menunjuk kepada Kiai Haji saya sengaja ini. Alhamdulillah, Ahwa sepakat dengan musyawarah yang sangat penuh kesantunan itu, sepakat bahwa yang menjadi Rais Am untuk PBNU 2021-2026 Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar. Setelah selesai, semua membaca Al-Fatihah sebagai tanda kesyukuran terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am. Lalu ada anggota Ahwa berpendapat. Antara lain pendapat itu mengatakan, kalau ingin menjadi Rais Am Nahdlatul Ulama 2021-2026 diharapkan untuk tidak rangkap jabatan di organisasi yang lain. Ada pandangan seperti itu, dan itu disetujui oleh seluruh anggota Ahwa bahwa diharapkan Rais Am fokus di dalam pembinaan dan pengembangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke depan. Lalu kami berdiskusi, berdialog dengan Rais Am terpilih. Beliau berkata dengan sangat santun sekali, sami'na wa ata'na. Pandangan kedua, yaitu
diharapkan kepada Rais Am terpilih agar supaya nanti apabila muncul calon-calon ketua umum tanfiziyah lebih dari satu, diharapkan untuk Rais Am menerima semua bakal calon itu. Tentu kalau memenuhi syarat. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang mengatur tentang persyaratan-persyaratan itu. Lalu ditanya kepada Rais Am terpilih, beliau kembali berkata, sami'na wa ata'na. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, saya kira ini penyampaian resmi dari anggota Ahwa yang telah dipercaya oleh para muktamirin untuk membawa aspirasi ini. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan oleh anggota Ahwa dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapat persetujuan dari seluruh peserta muktamar kali ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Ini di luar skenario ini. Tambah baca doa lagi. Hadirin sekalian, karena ada permintaan dari pimpinan sidang untuk membacakan doa, sebenarnya yang layak membaca doa ini, Pak Prof, adalah Rais Am terpilih. Saya menyerahkan kepada Rais Am terpilih untuk membaca doa. Saya terlalu muda untuk membaca doa ini. Saya kira saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد ونستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم افتح قلوبنا، اللهم انفع بعلومنا، اللهم وفق أنفسنا، اللهم وفق أنفسنا، اللهم وفق أنفسنا، اللهم اشرح عن صدورنا، اللهم اشرح عن صدورنا، اللهم اشرح عن صدورنا، اللهم علي منازلنا، اللهم ارفع مخاوفنا، اللهم ارفع مخاوفنا، اللهم ارفع مخاوفنا، اللهم اختم لنا حالا حسنا، واعطنا خير الدارين، واعطنا خير الدارين، واعطنا خير الدارين، يا عفو يا غفور، اغفر واغفر ذنوبنا، يا فتاح ويا هادي، افتحا وهديا قلوبنا، يا مؤمن يا حافظ، آمنا واحفظ رعايانا، آمنا واحفظ رعايانا، آمنا واحفظ رعايانا، ويسر أمورنا، ويسر أمورنا، ويسر أمورنا، يا قادر يا قهار، يا رافع ويا عالي، ارفع وعالي منازلنا، يا باقي ويا معطي، اختم لنا حالا حسنا، اختم لنا حالا حسنا، اختم لنا حالا حسنا، واعطنا خير الدارين، واعطنا في الدارين، واعطنا في الدارين، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات اقضيا حاجاتنا اقضيا حاجاتنا اقضيا حاجاتنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ومرافق محمد صلى الله عليه وسلم في على جنان الرب. اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أعطيتنا يا كريم يا كريم يا كريم. أنت الهادي إلى طريق الزهد الرشاد. وصلى الله على وسلم بعدد كل حرف جرد القلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين في سر أسرار الفاتحة. Matur sembah nuwun Yai Mif, Rois Am terpilih. Sekali lagi alhamdulillah, betul alhamdulillah. Mudah-mudahan rapat ahwa ini memberikan inspirasi pada saat nanti sebentar lagi kita akan memilih ketua umum yang penuh permusyawaratan, penuh keadaban, dan penuh kedamaian insya Allah. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan ahwa itu insya Allah akan menjadi keteladanan kita untuk melaksanakan pemilihan ketua umum Tanfidiyah yang insya Allah sebentar lagi akan kita lakukan. Demikian Pak Wapres, sekaligus Ketua Muhtasyar, sekaligus juga pimpinan sidang, sekaligus juga sidang ahwa maksudnya, sekaligus juga Muhtasyar, sidang ahwa, dan seterusnya beliau ini. Oleh karena itu sekali lagi atas nama steering committee, atas nama muhtamirin semuanya, menyampaikan rasa penghargaan dan penghormatan kepada panjenengan semua para al-mukarram. Demikian sekali lagi bisa kita akhiri rapat penyampaian hasil sidang ahwa tentang Raisam. Saya kedep mana palunya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita break 5-10 menit untuk mempersiapkan proses berikutnya lagi, yaitu pemilihan ketua umum Tanfidiyah PBNU masa bakti 2021-2026. Demikian, mohon kita break 5-10 menit. Matur sembah nuwun. Sekarang saya sedang berada di luar arena persidangan sidang pleno ketiga dan keempat Muktamar Nahdlatul Ulama sampai 34 yang berlokasi di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Dan di sini terlihat sejumlah parkiran motor. Sejumlah muhibin yang
Ya, banyak pengunjung yang sedang bersantai di halaman menunggu hasil dari sidang pleno 3 dan pleno keempat Muktamar NU. Para muhibbin ini sendiri datang dari sejumlah daerah, berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan mereka sedang menantikan hasil dari pemilihan Rais Am dan Ketua Umum terpilih. Sepertilah suasana di halaman depan arena persidangan. Banyak muhibbin yang lalu lalang dan menantikan hasil dari Muktamar NU yang ke-34 ini. Ya, selamat malam Tribuners. Sekarang saya sedang berada di luar arena persidangan sidang pleno keempat, ketiga dan keempat Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 yang berlokasi di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Dan di sini terlihat sejumlah parkiran motor. Sejumlah muhibbin yang banyak muhibbin yang sedang bersantai di halaman menunggu hasil dari sidang pleno 3 dan pleno keempat Muktamar NU. Para muhibbin ini sendiri datang dari sejumlah daerah, berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan mereka sedang menantikan hasil dari pemilihan Rais Am dan Ketua Umum terpilih.
Sepertilah suasana di halaman depan arena persidangan. Terlihat banyak pengunjung yang lalu lalang dan menantikan hasil dari Muktamar NU yang ke-34 ini. Ya, selamat malam Tribuners. Sekarang saya sedang berada di luar arena persidangan sidang pleno keempat, ketiga dan keempat Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 yang berlokasi di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Dan di sini terlihat sejumlah parkiran motor. Sejumlah